pada hari ini kita akan melanjutkan materi pohon binary yang kemarin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih dari pre-order atau post-order ke bentuk pohonnya. Nah, di sini ada aturan bahwa jika yang diketahui pre-order dan in-order, maka pohonnya itu bisa terbentuk. Nah, jika yang diketahui adalah post-order dan in-order, maka pohonnya juga akan terbentuk. Namun, jika yang diketahui hanya pre-order dan post-order, maka pohon tersebut bukanlah pohon tunggal. Jadi maksudnya nanti ada dua pohon yang sama tapi berbeda gitu loh isinya. Nah, langsung aja. Misalkan di sini aku itu punya contoh soal pre-order dan in-order yang diketahui. Ini misal saja nilai akhir semester. Nah, langkahnya kalau misalkan pre-order, ingat kembali bahwa pre-order adalah akar kiri kanan. Jadi kita di sini pertama yang angka paling kiri kita jadikan akar, yaitu 85. Nah, pisahkan angka yang lebih kecil di kiri akar dan angka yang lebih besar di kanan akar. Jadi kita akan memilih yang lebih besar dan yang lebih kecil. Sini 87,5, 70, 90, 88, 81, 83, 92,5, 67,5, dan 60. Nah, selanjutnya kita menuliskannya angka yang paling kiri kita jadikan anak lagi. Kita mengerjakan dari kiri dulu baru ke kanan ya. Jadi di sini kita akan 70-nya kita jadikan akar. Terus kita lihat nih 81, 83, 67,5, 60. Kalau yang lebih kecil itu di kiri, yang lebih besar di kanan. Jadi sini 81 sama 83. Nah, di sini ada 67,5 sama 60. Oke. 70 itu angka akarnya. Next, kita akan turunkan lagi menjadi angka paling kirinya dijadikan akar. Kita mengerjakan dari kiri ya. Terus kita lihat nih, 60 itu kan lebih kecil, berarti dia akan masuk ke kiri. Kita tuliskan kirinya. Nah, seperti ini. Lalu karena kirinya sudah selesai, kita lanjut ke kanan. Sama yang paling kanan ini kita jadikan akarnya. Jadi di sini udah 81. Nah, terus kita lihat nih 83 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 70. Ternyata lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti masuknya ke sebelah kanan. Ya, gini. Nah, ini pohon sebelah kiri sudah selesai. Lanjut ke sebelah kanan, yaitu ada 87,5, 90, 88, dan 92,5. Kita jadikan 87,5 itu menjadi akarnya sekarang. Terus kita lihat 90, 88, dan 92,5 itu masuk kanan apa kiri. Nah, ternyata karena mereka lebih besar semua, maka akan masuk ke yang kanan. Next, kita turunkan lagi. 90 dijadikan akar. Lalu kita lihat 88 ini lebih kecil apa lebih besar daripada 90? Nah, ternyata lebih kecil kan, maka akan masuk ke sebelah kiri. Terus kita lihat lagi 92,5 ini
lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi pohonnya. Begitu. Untuk contoh lainnya bisa dilihat pada PowerPoint. Di sini ada 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60, 90, dan 80. Nah, 50 jadiin akar, 30, 20, 40, 35. Kita geser ke kiri, 70, 60, 90, 80 kita geser ke kanan. Maka tinggal kita turun-turunkan seperti tadi. Ya, gitu. Kalau udah nanti kita bisa cek in ordernya apakah benar atau tidak seperti yang diketahui. Next, kalau dari in order dan post order, caranya sama namun kebalikannya. Jadi kita mengambil akar itu dari yang paling kanan. Nah, misalkan angkanya itu ada 20, 35, 40, 30, 60, 80, 90, 70, dan 50. Angka paling kanan kita jadikan akar, berarti 50 adalah akarnya. Lalu kita bagi yang lebih kecil itu sebelah kiri dan yang lebih besar itu di sebelah kanan. Lanjut, kalau yang tadi kan yang paling kiri selalu jadi akar. Nah, sekarang angka yang paling kanan selalu jadi akar. Jadi, akar selanjutnya adalah 30. Lalu kita pilih lagi 20, 35, 40 itu lebih besar dan lebih kecil yang mana. Selanjutnya angka 20 diturunkan dan angka 40 menjadi akar lagi dan angka 35 diturunkan kembali. Next, untuk 60, 80, 90, 70, angka 70 kita jadikan akar, lalu kita verifikasi. Ya. Nah, jika sudah, kita bisa menyamakannya menggunakan in order. Jika in ordernya sesuai dengan apa yang tadi diketahui, maka pohonnya benar. Seperti itu. Lalu untuk yang jika diketahui pre-order dan post-order, itu pohonnya tidak tunggal, sehingga sulit ditentukan. Gitu. Nah, jadi nanti ada dua pohon gini. Kan kalau misalkan tadi pre-order itu dari kiri dan post order dari kanan. Nah, jika yang diketahui adalah pre-order dan post order, maka akan kesulitan memilihnya. Ini dari kiri dulu apa dari kanan dulu? Ntar jadinya ada dua pohon yang berbeda seperti ini. Gitu. Lanjut untuk penghapusan not pada PTB. Nah, not yang dihapus adalah jika not yang dihapus adalah daun, maka bisa langsung dihapus. Misalkan di sini menghapus not 10, maka ya udah tinggal dihapus saja karena 10 ini tidak membawahi angka-angka lainnya. Jadi tidak akan ada perubahan. Nah, hapus not 30 juga tinggal dihapus saja. 45 pun begitu. Nah, jika yang dihapus not 50, karena dia mempunyai dua anak, yaitu 60 dan 55, maka nanti ada caranya. Untuk yang 50 nanti ada caranya untuk menghapus jika ada dua anak. Lanjut, jika not yang dihapus memiliki satu anak. Misalkan, hapus not 5. Nah, not 5 ini jika dihapus, angka 10-nya kemana? Karena dia punya anak gitu. Maka 10-nya akan naik, tapi sebelum naik itu juga dia harus diperiksa kembali. Benar nggak sih 10 ini lebih kecil dari 20? Apakah nanti 10 lebih besar dari 20 gitu? Nah, misalkan di sini hapus not 50, hapus not 50 di sini dia punya 3 anak, jadi mereka harus benar-benar diperhatikan lebih besar atau lebih kecilnya. Tinggal naik aja. Lalu
jika menghapus not yang memiliki 2 anak. Misalkan menghapus not 35. Nah, untuk menghapus not yang memiliki 2 anak, kita harus lihat nih, belok kiri 1 langkah, dan belok kanan sebanyak-banyaknya. Ini kan kalau belok kirinya 10, 5 gitu kan. Terus kalau belok kanan, sejauh mungkin dia ada angka 30. Nah, berarti nanti 30 yang akan menggantikan si posisi 35 ini. Gitu. Terus untuk menghapus not 80, kita lihat belok kiri 1 langkah, dan belok kanan sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya berarti kan 85. Berarti 85 yang akan menggantikan si 80 ini. Oke. Untuk bentuk-bentuk pohon biner sebenarnya beragam. Ini kalau full binary tree itu ada 3 tingkatan dengan rumus 2n-1. Jumlah notnya 7. Lalu ada binary lengkap, pohon binary lengkap yang punya daun tunggal, daun yang punya 2 anak gitu. Terus ada pohon binary miring yang nggak seimbang antara kiri dan kanannya, bahkan tidak ada. Dan Oke, mungkin cukup untuk materi pohon binary kali ini. Jika ada yang kesulitan atau masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan kepada kami asisten praktikum. Terima kasih.